Inilah suasana kota Banda Aceh, ibu kota provinsi Aceh yang juga dikenal dengan nama Kutaraja. Di balik rutinitas sehari-hari yang cukup padat, masyarakat juga rajin berolahraga. Hal ini tentu saja untuk menjaga kesehatan, terutama kekebalan tubuh pada masa pandemi seperti saat ini. Salah satu lokasi yang sering dimanfaatkan warga Banda Aceh untuk berolahraga yaitu lapangan Blang Padang. Selain maraton atau jogging, aktivitas olahraga lainnya juga sering dilakukan di sini. Bagaimana dengan Anda? Apakah sudah berolahraga hari ini? Jika Anda masih bingung akan melakukan olahraga apa, mungkin Anda dapat mencoba olahraga bulu tangkis yang merupakan olahraga kebanggaan negara kita. Hari ini, di Lensa Sport, kami akan ajak Anda melihat proses latihan bulu tangkis di gedung olahraga KONI Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar pemirsa? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Lensa Sport TVRI Aceh. Dan pemirsa, saat ini saya berada di Simpang 5 Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu ikon dari ibu kota provinsi Aceh. Ya, kali ini pemirsa, seperti biasa di setiap hari Minggu, Lensa Sport akan menghadirkan atau juga mengulas berbagai jenis olahraga yaitu yang ada di provinsi Aceh. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengulas salah satu olahraga yang bisa dikatakan cukup populer di Indonesia, termasuk juga di Provinsi Aceh, yaitu olahraga badminton. Dan berbicara mengenai badminton, olahraga ini bisa dikatakan merupakan andalan untuk Indonesia. Karena banyak atlet badminton Indonesia yang sudah meraih prestasi, baik itu di tingkat nasional atau juga di tingkat internasional. Sebut saja misalnya seperti Taufik Hidayat, kemudian juga Susi Susanti, Kevin Sanjaya, dan juga berbagai atlet lainnya yang tentunya sudah Anda kenal juga. Nah, saat ini saya akan mengajak Anda untuk menuju ke gedung olahraga KONI Aceh. Kita akan melihat seperti apa atlet badminton yang sedang latihan di sana. Ikuti terus selama 30 menit ke depan bersama saya Kuku Pamuji di Lensa Sport TVRI Aceh. Olahraga bulu tangkis atau badminton membutuhkan ketangkasan, kecepatan, dan kekuatan. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari teknik-teknik dasar dalam bermain olahraga ini. Termasuk pemanasan yang memang diperlukan di semua jenis olahraga. Untuk mengoptimalkan kegiatan olahraga dan menghindari terjadinya cedera, terutama otot dan sendi, pemanasan diperlukan untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan otot. Ada 3 langkah pemanasan yang tepat sebelum bermain bulu tangkis, yaitu hangatkan tubuh dan tingkatkan detak jantung. Hal ini dapat dilakukan dengan gerakan dari seluruh bagian tubuh, seperti berlari kecil di sekitar lapangan atau latihan lompat dengan alat skipping. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan durasi 2 hingga 3 menit untuk meningkatkan detak jantung. Setelah itu, lakukan peregangan otot setelah tubuh terasa hangat. Hal ini membuat meningkatkan fleksibilitas tubuh dan peregangan otot dapat dilakukan sekitar 10 menit. Tahap yang ketiga adalah latihan memukul. Lakukan beberapa pukulan di lapangan bersama dengan lawan bermain untuk merasakan permainan dan juga memaksimalkan kinerja selama pertandingan. Teknik dasar badminton yang penting untuk diketahui pertama kali adalah teknik memegang raket. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari terjadinya cedera. Sebenarnya, teknik memegang raket tidaklah rumit dan tidak jauh beda dengan berjabat tangan, di mana posisi jari menyesuaikan kenyamanan genggaman termasuk letak ibu jari. Selain itu adalah posisi tubuh.
baik sebagai pemukul utama maupun pemukul balasan. Sikap yang benar akan memudahkan gerakan dan kelihayan tubuh dalam bermain bulu tangkis. Biasanya dikenal 3 sikap bermain badminton, yaitu posisi menyerang, di mana gerakan tubuh ke dekat garis-garis lapangan atau area serangan dengan melebarkan kuda-kuda kaki. Setelah itu, mengangkat kedua lengan untuk menyiapkan kekuatan dan daya pukul. Posisi kedua adalah posisi bertahan, yaitu mengarahkan tubuh menghadap net dan memposisikan raket di depan pinggang atau perut. Ketiga adalah posisi melawan atau membalikan netting. Biasanya dilakukan ketika lawan tampak ingin melakukan netting. Untuk mengantisipasinya harus berada di dekat net. Setelah itu raket perlu diposisikan di depan tubuh serta siap membalas permainan lawan. Dalam permainan bulu tangkis, terdapat beberapa istilah yang merujuk pada teknik pukulan tertentu. Salah satunya adalah pukulan servis. Servis adalah pukulan menerbangkan shuttlecock dengan raket ke arah kotak servis lapangan lawan yang dilakukan secara diagonal atau menyilang. Pukulan ini dilakukan di awal permainan sebagai pembuka atau untuk memulai permainan. Ada beberapa macam pukulan servis dalam bulu tangkis, yaitu servis pendek atau short service. Shuttlecock dipukul dan menyusur tipis melewati net. Selanjutnya, servis panjang atau long service, memukul shuttlecock setinggi-tingginya agar jatuh ke garis belakang bidang lapangan lawan. Servis datar atau drive service, di mana shuttlecock dipukul dengan cepat, keras, dan datar, sehingga dapat melewati net secara sejajar dengan lantai. Sementara itu, servis cambuk, yaitu servis yang dilakukan dengan cara mencambuk atau memukul shuttlecock secara mendadak. Selain servis, juga ada pukulan lob atau clear. Lob adalah pukulan yang dilakukan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin dan mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Selanjutnya adalah pukulan drop shot. Drop shot adalah teknik memukul dalam bulu tangkis untuk menerbangkan shuttlecock ke area lawan dan tetap berada di dekat jaring. Pukulan ini dilakukan dengan dorongan yang pelan atau lembut agar shuttlecock bisa jatuh di dekat net. Salah satu pukulan penting yang dapat menambah poin bagi pemain bulu tangkis adalah pukulan smash. Smash merupakan teknik memukul shuttlecock yang diandalkan untuk mencetak poin. Smash dilakukan dengan cara memukul shuttlecock secara keras dan cepat. Arah pukulan smash biasanya menukik tajam ke bawah hingga shuttlecock masuk ke area lapangan lawan. Tenaga dan kecepatan yang tinggi sangat diperlukan untuk menciptakan pukulan smash yang baik. Selanjutnya adalah pukulan drive. Pukulan drive adalah teknik memukul shuttlecock secara cepat dan mendadak ke arah lawan. Pukulan ini biasanya dilakukan secara diagonal atau lurus ke depan. Tujuan dari pukulan drive adalah agar lawan sulit mengembalikan shuttlecock. Pukulan drive menuntut gerakan tangan yang cepat, refleks, dan kekuatan pergelangan tangan yang baik. Kami selalu menghadirkan informasi terkini, terdepan, terpercaya, dan selalu berimbang. Berbagai informasi disajikan secara apik dan menarik. Berita tersebut akan masih wawancara Aceh Harian di rangkaian dengan berita perangkat lainnya yang berhasil didapur oleh redaksi dari Aceh. Berbagai peristiwa teraktual dan isu-isu terhangat seputar Aceh.
yang membahas politik, hukum dan kriminal, ekonomi, budaya, hingga wisata, serta informasi sepulau Sumatera. Kami kemas dalam Aceh hari ini. Kami hadir setiap hari hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ya pemirsa, saat ini saya berada di tengah-tengah gedung olahraga Provinsi Aceh dan seperti yang Anda saksikan, para atlet badminton saat ini sedang latihan untuk menghadapi berbagai event perlombaan. Salah satunya adalah Porwada atau Pekan Olahraga Wartawan Daerah yang harusnya dilakukan di tahun ini, di tahun 2021. Namun ditunda hingga tahun depan antara bulan 2 hingga bulan 4, yaitu di tahun 2022. Mereka saat ini juga sedang berlatih untuk menghadapi Porwanas atau Pekan Olahraga Wartawan Nasional, di mana ini merupakan ajang olahraga untuk wartawan di tingkat nasional yang juga mengalami penundaan yang seharusnya di tahun 2021, namun akan diadakan di tahun 2022, yaitu di Jawa Timur, tepatnya di Malang. Dan nanti para atlet dari Provinsi Aceh, khususnya badminton, mereka akan berjuang untuk meraih medali tentunya dan berharap untuk bisa mendapatkan dan juga mengharumkan nama Provinsi Aceh. Baik, kita saksikan lagi seperti apa mereka melakukan latihan untuk persiapan ini. Ikuti terus dalam Lensa Sport TVRI Aceh. Berbicara mengenai bulu tangkis, prestasi Indonesia sudah diakui dunia. Mulai dari masa Lim Swee King, Susi Susanti, dan hingga sekarang masih cukup berjaya di bidang olahraga ini.
Berbagai prestasi terus diraih oleh atlet bulu tangkis Indonesia, seperti pada pertandingan Olimpiade Tokyo 2020. Meskipun bukan menjadi juara umum, namun Indonesia mampu membawa pulang sebuah medali emas dan perunggu. Selain itu, juga ada All England, merupakan salah satu ajang bulu tangkis yang paling bergengsi di dunia. Dalam pertandingan ini, Indonesia sudah banyak menoreh prestasi dan menduduki posisi keempat sebagai negara yang paling banyak mengumpulkan gelar di All England, yakni sebanyak 48 gelar, setelah Inggris, Denmark, dan Tiongkok. Prestasi seperti ini menambah semangat pemain bulu tangkis Indonesia di seluruh pelosok negeri untuk terus berlatih dan meraih prestasi. Hal ini juga menjadi motivasi untuk pemain bulu tangkis Provinsi Aceh. Salah satunya atlet Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh yang saat ini sedang mempersiapkan untuk mengikuti event Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas ke-13 yang rencananya dipusatkan di Malang Raya, Kota Malang, dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Kita sudah tahu bahwa Indonesia berhasil di kejuaraan nasional kemarin, di mana Piala Thomas kita rebut kembali dan sangat bangga untuk bangsa Indonesia. Apalagi kita wartawan olahraga di seluruh Indonesia sangat bangga prestasi yang dicapai oleh Indonesia di Piala Thomas. Dan memang itu miliknya, seakan-akan miliknya bangsa Indonesia di Piala Thomas. Di Aceh, kami wartawan olahraga melihat belum ada prestasi yang sedemikian yang dimiliki oleh atlet Aceh, baik yang dilakukan oleh pembina olahraga bulu tangkis di Aceh ini belum bisa. Padahal olahraga ini tidak begitu mahal sekarang di era ini, tapi belum bisa berprestasi. Kita berharap, dulu saya ingat ketika PON dulu ada yang namanya teman-teman atlet ada Ivan dan sebagainya. Kita berharap ada lebih lagi, walaupun kita belum pernah masuk ke final. Itu jadi pembinaan yang kontinu, tidak mengambil atlet dari luar. Harapan kita wartawan olahraga tidak mengambil atlet dari luar, tapi binalah dari sekarang atletnya yang ada di Aceh, baik dari usia dini hingga nanti di tahun 2024. Jadwal latihan yang rutin tiap minggu 3 kali seminggu untuk mempersiapkan Porwanas atau Porwada, juga menjaga kondisi tubuh kawan-kawan yang lain juga. Kami dari kawan media mengharapkan khususnya Aceh untuk cabang olahraga bulu tangkis dapat ujuk kemampuan untuk minimal untuk nasional. Porwanas pertama kali digelar yaitu pada tahun 1985 yang dicetus oleh Menteri Penerangan Republik Indonesia. Porwanas dilaksanakan 2 tahun sekali, adapun tujuannya adalah untuk membudayakan olahraga, menumbuhkan dan membangun semangat kebersamaan, mempererat silaturahim dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan wartawan Indonesia, dan menjadikan wadah bertukar pikiran, tukar-menukar informasi dalam menyikapi berbagai isu, baik nasional, regional, maupun internasional. Porwanas ini adalah kegiatan yang dilakukan di tingkat nasional, hanya silaturahmi untuk wartawan. Wartawan ini perlu silaturahmi, wartawan olahraga seluruh Indonesia. Walaupun kemarin di Papua seluruh wartawan olahraga dia sudah melakukan silaturahmi, artinya berjumpa seluruh Indonesia meliput kegiatan PON, suksesnya bangsa ini, suksesnya Papua, sudah jumpa. Jadi ingin jumpa lagi di bidang ketika dia jadi atlet, ketika dia jadi pelaku peristiwa, misalnya ketika dia menjadi pelaku olahraga, dia bisa kasih nampak kepada masyarakat, ini loh olahraga yang sebenarnya. Kita melakukan kegiatan Porwanas ini, Pekan Olahraga Wartawan Nasional, bukan hanya semata-mata karena prestasi, tapi karena untuk silaturahmi wartawan seluruh Indonesia. Dan memang kita tetap berusaha memperbaiki prestasi yang ada. Kalau dulu kan kita hanya urutan 15 dari provinsi di Indonesia. Mungkin tahun ini kita akan naik lagi prestasinya. Kalau untuk saat ini kita tidak punya atlet yang khusus badminton dari Aceh, tidak punya atlet kita. Karena dikarenakan pembinaan
kurang ada pembinaan di Aceh. Dikarenakan lapangan tidak punya lapangan khusus badminton. Makanya kita harus punya lapangan khusus badminton, bisa kita membinakan atlet-atlet. Sedangkan pembibitan cukup ramai di Aceh, yang minat badminton cukup ramai. Orang suka banyak anak-anak suka main badminton di Aceh. Cuma dikarenakan tidak mempunyai lapangan pelatihan khusus untuk di Aceh, tidak punya. Dikarenakan satu lagi pengurusan yang vakum. Sekarang PBSI Aceh vakum untuk pembinaan atlet-atlet Aceh. Meskipun mereka berprofesi sebagai wartawan dan bukan atlet atau olahragawan profesional, namun berbagai langkah terus dilakukan dengan serius oleh atlet bulu tangkis Aceh untuk menghadapi Porwanas ke depan. Tentunya upaya untuk meraih medali pada ajang silaturahim antar wartawan se-Indonesia dan mengharumkan Provinsi Aceh. Baik pemirsa, demikian tadi kita sudah menyaksikan para atlet yang sudah berlatih badminton di Gedung Olahraga KONI Aceh. Mereka berlatih dalam 1 minggu sebanyak 3 kali tentunya untuk meraih prestasi di berbagai event yang sedang mereka hadapi nantinya. Salah satu event terdekat adalah Porwada atau Pekan Olahraga Wartawan Daerah dan juga Porwanas, Pekan Olahraga Wartawan Nasional yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Lensa Sport. Anda bisa menyaksikan kembali di setiap hari Minggu pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Kuku Pamuji dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.